Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimana, se- Dimanapun semua berada, pada kesempatan kali ini kita akan membuat seri video pertama untuk pembekalan prakerin tahun ajaran 2024-2025. Seri pertama ini kita akan mencoba membuat video tentang instalasi sistem operasi, tepatnya instalasi Windows 10. Kenapa kita memilih Windows 10? Karena Windows 10 merupakan salah satu sistem operasi yang umum digunakan eh, pada saat print oleh user-user pada toko yang menyediakan servis komputer. Nah, di sini kita akan mencoba mempraktekannya pada mesin VirtualBox. Meskipun idealnya ini kita lakukan pada perangkat asli baik itu di laptop maupun di PC. Namun yang akan kita tekankan di sini adalah bagaimana cara instalasinya. Ada dua part atau bagian yang akan kita pisahkan, yang harusnya kita lakukan terpisah, yaitu pada saat setting BIOS dan untuk setting bootnya, dan selanjutnya adalah setting partisi hard disk yang nanti akan kita coba langsung pada real PC atau laptop. Nah, pertama-tama saya akan memulai dengan menyiapkan terlebih dahulu eh, media instalasinya. Tentunya yang kita siapkan adalah image sistem operasinya. Kalau di dalam PC atau laptop yang akan kita install, jika menggunakan flash disk, makanya dicari flash disk yang di dalamnya sudah ada instalasi eh, sistem operasi akan kita install atau Windows-nya. Windows 10. Nah, pada saat pertama kali jalan, harusnya di sini kita memilih atau menekan Del atau F2 yang biasanya untuk laptop atau PC pada umumnya untuk masuk ke dalam settingan BIOS. Tapi karena ini menggunakan VirtualBox, maka kita skip terlebih dahulu langkah tersebut yang akan kita bahas pada sesi video yang lain. Di sini kita akan memilih bahasanya bahasa Inggris, kita pilih tanda panah bawah pada keyboard sampai dia terpilih seperti ini, kemudian kita oke, kemudian kita enter. Nah, di sini ada beberapa toko yang kemudian langsung setting time and currency-nya sesuai dengan eh, negara kita itu Indonesia, tapi ada juga yang membiarkan saja. Nah, ini tentunya sesuai kebijakan masing-masing toko tempat kita berada. Misalnya Indonesia ada. Oke, saya biarkan saja. Next. Kemudian kita pilih install now. Kita tekan enter. Nah, sampai di sini sedang loading filenya. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Kita pilih jenis sistem operasi yang akan kita install. Misalnya Windows 10 itu ada beberapa, ada yang Home, ada yang Pro. Yang membedakan itu adalah fitur-fitur yang disematkan eh,
pada sistem operasi tersebut. Misalnya salah satu yang misalnya home dengan enterprise tentunya lebih tinggi yang seri enterprise. Home itu biasanya identik dengan eh, fitur dasar yang ada dalam sistem operasi, tapi kalau enterprise biasanya ada fitur-fitur yang biasanya tidak terdapat pada fitur home. Nah, di sini kita bisa memilih, misalnya kita pilih yang seri enterprise, kemudian dipilih yang X64. Kemudian kita klik tab untuk berpindah, kemudian kita klik next sampai next-nya aktif, baru kita enter. Nah, di sini untuk jika mouse-nya tidak aktif, maka untuk checklist-nya berarti kita bisa menggunakan spasi. Nah, setelah menggunakan spasi, baru kemudian tombol next-nya aktif. Ini adalah halaman lisensi antara pengguna Windows dengan pemilik aplikasi, dalam hal ini adalah Microsoft Windows. Tombol next ini hanya akan aktif jika kita menyetujui lisensinya. Tab sampai next-nya aktif, kemudian enter. Nah, karena kita akan memilih clean install atau install baru, maka kita pakai custom install Windows only. Enter. Nah, disinilah perbedaan karena kita menggunakan VirtualBox, maka di sini seakan-akan ini adalah laptop baru atau PC baru yang belum diinstal sama sekali. Berbeda pada real toko nantinya, bahwa biasanya user-user yang akan melakukan service pada laptop dan HP-nya itu biasanya di dalamnya sudah terdapat data dan file yang tentu kita harus jeli dan hati-hati dalam melihat partisinya, di mana seharusnya diinstal. Nanti kita akan bahas secara terpisah. Yang intinya adalah biasanya secara umum kita install pada drive C, yang mana sebelumnya data-data di drive C yang penting sudah dipindahkan. Misalnya data dokumen, data download, pictures, musik, video, dan sebagainya yang ada di data C. Sehingga tidak terhapus pada saat kita melakukan instalasi. Adapun drive lain, maka itu aman. Kita pilih di sini new. Kemudian kita apply. Oke. Nah, jika partisinya banyak atau hard disknya yang free banyak, biasanya dia akan membuat tidak hanya satu partisi seperti ini, biasanya ada beberapa, ada sistem reserve, ada backup, dan seterusnya. Tapi kalau misalnya hard disk yang disediakan sedikit, maka biasanya hanya ada satu seperti ini. Nah, kita sebenarnya bisa mendelete kembali yang kita buat dengan cara pilih partisinya, kemudian delete. Atau misalnya, anggap saja misalnya ini partisi C sebelumnya, kemudian kita mau menghapus isinya, maka tanpa delete kita juga bisa melakukan format. Adapun sistem reserve seperti ini, jika sebelumnya sudah ada dan langsung kita install, itulah yang biasa menyebabkan pada saat pertama kali booting PC-nya, dia muncul dua pilihan pada saat booting, karena sistem reserve-nya tidak diformat. Maka sebaiknya ini diformat, kemudian ini juga diformat. Tapi jika baru seperti ini kan dianggap sebagai PC baru yang tidak ada sama sekali isinya, maka ini tidak perlu diformat karena ini baru. Karena kita baru membuat partisinya. Sekarang di next, kita pilih yang paling banyak. Kalau dia terlalu sedikit, maka dia tidak bisa. Di sini ada at least 16804 MB baru bisa diinstal. Ini 19 berarti memenuhi tadi syaratnya. Kemudian kita klik next. Jika misalnya mouse-nya tidak aktif, maka bisa menggunakan tab. Misalnya saya contohkan tab di sini.
Nah, next-nya sudah berwarna biru artinya kursornya ada di tombol next, kita enter. Nah, dia akan melakukan copy file, kemudian menyiapkan file-file instalasinya yang misalnya di dalam flash disk untuk kemudian dipindahkan ke dalam partisi C-nya yang selanjutnya dilakukan penginstalan fitur-fitur sistem operasi. Lama tidaknya proses ini eh, tergantung daripada hard disk yang kita miliki. Semakin cepat hard disknya, maka semakin cepat pula proses copy filenya dan tentu semakin cepat pula proses instalasi sistem operasinya. Di sini kita tunggu sampai selesai. Jika kita memiliki beberapa klien, sebenarnya di sini kita bisa berpindah ke laptop yang lain untuk kita lakukan instalasi sambil menunggu proses ini selesai. Ini adalah satu proses mungkin yang membutuhkan beberapa menit untuk eh, menyelesaikan prosesnya. Sudah 27%.
Nah, jika sampai di sini pada dasarnya sudah bisa ditekan restart, tapi kalaupun tidak ditekan restart now, maka dia akan merestart secara otomatis. Nah, ini jangan di enter lagi. Kalau di enter lagi, maka dia akan menginstal ulang kembali. Dibiarkan saja sampai jalan seperti ini. Nah, ini dia sedang download file-file sistem operasi yang kemarin yang tadi di copy. Nah, di sini sebenarnya media instalasinya, flash disknya sudah bisa dicabut. Nah, ditunggu sampai proses getting ready-nya selesai. Ini juga salah satu proses yang membutuhkan waktu, tergantung daripada spesifikasi laptop dan PC-nya. Semakin baik speknya, maka biasanya prosesnya akan semakin cepat. Nah, di sini dia melakukan restart kembali. Seperti biasa jika ada tulisan press any key to boot from CD DVD, maka jangan di enter lagi. Nah, ini sebentar lagi ya proses ini selesai.
Nah, jika sampai di sini, kita pilih saja United States. Lalu kita pilih, bisa langsung di enter. Atau bisa juga di tab untuk berpindah ke yes. Nah, ini kita sedang memilih layout keyboard yang sesuai. Karena jika layout keyboardnya tidak sesuai, maka bisa saja pada saat kita mengetik, lain huruf yang muncul pada saat kita mengetikkan sesuatu. Jadi kita pastikan layout keyboardnya sama. Secara otomatis sih biasanya sistem operasi otomatis mendeteksi sistem keyboardnya. Kita tekan saja enter. US ini adalah yang umum digunakan. Ini kita skip saja. Kita enter. Nah, biasanya dia akan mendeteksi apakah kita memiliki koneksi internet atau tidak. Tapi meskipun kita punya koneksi internet, eh, karena ini instalasi awal, kita pilih saja I don't have internet. Karena jika connect internet, maka dia akan langsung terhubung ke Microsoft. Kita tekan saja I don't have internet. Kemudian kita pilih connect with limited setup. Kita pilih connect now, maka dia akan terkonek ke Microsoft. Kita pilih ini. Nah, di sini kita akan mengisi nama yang menggunakan PC-nya. Misalnya di sini saya menggunakan oke, kemudian pilih next. Kemudian buat password. Tapi ini passwordnya tidak harus 8 karakter, tapi sebaiknya biasanya sih tidak perlu diisi password. Biasanya tidak perlu diisi password, tapi di sini saya akan mencoba ada passwordnya. Atau tidak usah password lah. Next. Nah, ini tergantung kebijakan toko masing-masing. Ada yang mewajibkan langsung accept saja, ada juga yang dimatikan semua, tergantung sebenarnya keperluan. Ini location, diagnostic data, find my device, inking typing, dan seterusnya. Ini sebenarnya data-datanya akan mengirimkan ke Microsoft dalam hal support atau ya istilahnya bantuan. Kalau secara pribadi saya biasanya matikan semuanya ini. Misalnya location, dia kan Microsoft tidak perlu tahu lokasi kita di mana. Kecuali kita misalnya ingin selalu terkoneksi Microsoft dengan Windows yang asli. Kita tekan save. Nah, ini Cortana. Cortana kalau tidak salah satu fitur yang mirip Siri yang melakukan perintah berdasarkan voice atau suara. Kita klik bisa save sebenarnya, bisa juga saya pilih saya not now.
Kalau kita mau mengaktifkannya, maka kita pilih eh, save. Nah, ini sudah tahapan akhir instalasi. Nah, jika ada kesempatan, kita akan memperhatikan juga install beberapa sistem operasi lain seperti Windows 7, Windows 8, dan Windows 11. Meskipun secara tahapan sebenarnya kurang lebih mirip-mirip. Mungkin ada beberapa tahapan yang beda. Bahkan Windows 10 yang sama-sama Windows 10 dengan seri keluaran patching yang berbeda itu biasanya ada beberapa mungkin tahapan yang beda, tapi secara umum mirip-mirip proses instalasinya. Oke, secara tahap pertama ini sebenarnya sudah selesai proses instalasinya. Nah, biasanya setelah selesai seperti ini, maka yang perlu dilakukan selanjutnya adalah melakukan instalasi driver-driver sehingga performa perangkat kerasnya bisa lebih maksimal. Misalnya instalasi driver VGA sehingga gambar yang dihasilkan bisa benar-benar maksimal. Kemudian driver LAN, driver WAN, dan seterusnya. Meskipun secara default, tanpa install driver pun biasanya Windows 10 dan Windows 11 itu sudah membaca perangkat itu dengan driver bawaan yang ada dalam sistem operasi. Seperti misalnya ini, nah ini dia sudah, karena kita menggunakan VirtualBox, jadi dia tidak mendeteksi. Tapi sebenarnya, kalau nggak salah LAN-nya sudah ada semuanya. Jadi, driver-driver bawaannya biasanya sudah mendeteksi. Nah ini misalnya LAN-nya sudah ada. Dia sudah mendeteksi perangkat dasar yang ada di sini untuk keperluan dasar kita dalam menjalankan sistem operasi ini. Oke, sampai di sini. Semoga bisa diikuti tahapannya dengan seksama. Nah, kita melanjutkan ke proses selanjutnya yaitu proses instalasi eh, eh, driver dan biasanya ada proses aktivasi. Oke, terima kasih.